ikut dipersiapkan serius. Yap, karpet masjid. Dari alas sujud yang lebih bersih dan layak ini, tersimpan peluang cuan yang sangat besar loh bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Purnomo, kebetulan owner Haji Group. Kita menjual berbagai macam produk dan kebetulan kita produksi sendiri. Nah, produk kita sudah dipasang di hampir seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk Istana Negara, Kementerian, dan Masjid-Masjid Agung. Penasaran? Yuk kita lihat di Cuan Bos. Bos, di setiap bisnis yang sukses, selalu ada cerita perjuangan yang panjang. Begitu juga dengan Bos Heru. Alhamdulillah saya merintis usaha ini dari tahun 2005, dari pinggir jalan. Saya pernah diusir sapam juga pernah. Nah saya itu sebenarnya awalnya karyawan. Saya karyawan tahun 96 dan tahun 2010 saya keluar. Cuma saya mulai merintis dari 2005. Jadi 5 tahun pertama saya mulai belajar usaha. Begitu usaha udah jalan, saya mulai berani untuk resign ya. Heru merintis bisnisnya ini dengan sistem yang cerdas. Tidak menyimpan stok, tidak menyewa gudang besar, barang diambil setelah ada pesanan, yang artinya resiko ditekan sekecil mungkin. Kita membuktikan bahwa usaha itu tidak harus punya modal, tapi harus punya mental. Jadi saya dulu, bekal saya itu brosur, ya, katalog, saya keliling, pelan-pelan ya kan. Kita mulai bikin sistem kememberan, ya kan, bikin katalog. Tahun 2007 kita mulai bikin website ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah member kita sudah 7.000 lebih. Nah, bos, setelah berani menjual, langkah berikutnya adalah membangun kepercayaan. Intinya di dalam berbisnis kita harus punya niat dulu. Punya niat, berani bermimpi. Karena pertama kali saya jualan, saya nyewa toko. Nah toko itu saya kasih tulisan besar, toko karpet online terbesar di Indonesia. Banyak orang, terbesar barangnya mana? Nggak ada, barangnya cuma pajangan doang. Tapi inilah kita harus punya mimpi. Ya kan, alhamdulillah mimpi jadi kenyataan. Bos, di bisnis karpet yang membedakan bukan hanya motif, tapi bahan, daya tahan, dan segmentasi pasar. Strategi produk yang bertingkat membuat pasar mereka luas. Oke, mengenai bahan benang kita ya, yang custom itu ada akrilik, ada wool. Kalau akrilik itu dia lebih lembut ya, biasanya dipakai buat masjid, ya buat rak ya, rak-rak itu. Nah, sedangkan wool ini bulu domba asli ini biasanya dipakai untuk hotel karena dia membutuhkan lifetime ya, yang lebih panjang, bisa sampai 20 tahun. Nah, kalau ini rata-rata bahannya dari nilon ini, makanya lebih murah lifetime-nya kalau dipakai ya nggak lebih dari 5 tahun lah. Bos, di sini kita bisa lihat bahwa pemilihan bahan itu bukan sekedar soal tekstur. Akrilik lebih lembut, cocok untuk masjid. Sedangkan wool lebih kuat, tahan api, dan bisa bertahan hingga 20 tahun. Artinya, bahan menentukan harga, menentukan target pasar, dan positioning produk. Ada yang fokus ke kenyamanan, fokus ke daya tahan, ada juga yang fokus ke harga terjangkau. Kita produknya namanya juga handmade, produksi menggunakan tangan, ya kan, menggunakan tangan. Yang ada mulai dari desain, ya kan, bisa menggunakan korel dan sebagainya. Setelah desain, baru begitu ACC di stensil, gambar menggunakan kanvas. Nah, setelah kanvas stensil oke, baru menggunakan loom. Kalau orang sini ngomongnya ditembak itu, dibikin tadi kan ada prosesnya ditembak sesuai dengan motif yang ada di desain tadi. Nah, setelah proses itu baru proses laktek. Laktek itu dikasih lem. Setiap tahap dikontrol secara serius, apalagi kalau bukan untuk jaga kualitas. Ingat ya bos, produk yang tahan lama membuat customer percaya. Dan ketika percaya, order berulang akan datang dengan sendirinya. Jadi proses berikutnya adalah finishing ya. Finishing itu disiring bukan kan? Disiring itu
seperti di amplas itu dirapiin atasnya, yang keluar dari jalur itu kan dirapiin sama mbak-mbaknya tadi itu. Karena yang namanya produk handmade itu kan beda sama mesin. Jadi bisa aja pas nembak ngantuk sedikit, nah kan gitu keluar jalur. Setelah selesai baru diinspek, oke baru dikirim. Dalam pembuatan karpet, finishing adalah penentu kelas. Kalau rapinya kurang, sedikit saja garis melenceng, hasilnya bisa terlihat murah. Makanya ada proses perapian dan inspeksi supaya produk yang sampai ke customer benar-benar siap dipakai. Nah, nanti ada proses pemasangan. Nah, proses pemasangan itu harus tim kita. Hari ini pun tim kita ada yang ke Papua, ada ke Sulawesi, ada ke Kalimantan. Kalimantan ada dua, ada Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Belum yang di sini, makanya alhamdulillah nih Ramadan ini berkah buat kita nih. Nah, untuk harga beragam banget bos. Yang terjangkau mulai dari 200 ribuan rupiah per meter. Ada yang menengah di 500 ribuan rupiah dan ada yang premium di atas 1 juta rupiah per meter. Secara bisnis, ini strategi cerdas bos, karena tidak mengunci diri di satu segmentasi saja. Pelanggan kita ini ada yang kelas bawah sampai kelas atas, jadi masuk semuanya. Yang kelas atas juga banyak yang nyari, kelas menengah juga banyak yang nyari, kelas bawah pun juga banyak yang nyari. Bos, Indonesia adalah negara dengan masjid terbanyak di dunia. Setiap Ramadan, banyak masjid ingin terlihat lebih bersih dan nyaman. Karpet diganti, ditambah atau diperbaiki. Permintaan untuk karpet pun sudah dimulai dari 2 bulan sebelum puasa dan meningkat drastis menjelang Ramadan. Ini yang disebut momentum musiman, bos. Dan pebisnis yang siap stok dan tim akan kebanjiran order. Rata-rata kita penjualannya bisa di atas 3.000 ya, 3.000 meter ya, sampai 5.000 meter. Kalau untuk Ramadan yang jelas naik bisa 2 kali, 3 kali lipat dari hari-hari biasa. Karena permintaan tinggi dan mereka ini seringkali mendadak semua permintaannya, makanya ya kita belum bisa melayani secara optimal. Bagaimana bos? Sudah kebayang belum cuannya? Dengan harga rata-rata 500 ribu per meter, omset yang bisa diraup bos Heru 2,5 miliar bos. Itu baru dari segmen karpet kelas menengah loh, belum dari yang premium. Nah, saat Ramadan penjualan bisa naik 2-3 kali lipat. Artinya cuan yang didapat bisa di atas 5 miliar. No play-play bos. Nah bos, dari bisnis karpet ini bukan hanya omset yang terus bertambah, tapi juga manfaat yang meluas. 35 karyawan sudah diberangkatkan umroh. Ini bukti bahwa bisnis bisa menjadi jalan berbagi. Semua karena Heru membangun jaringan. Dengan sistem keanggotaan, Doi menciptakan ekosistem bisnis. Member bukan sekedar pembeli, tapi ikut menjualkan. Semakin banyak mitra aktif, semakin kuat perputaran produk. Jadi member itu cukup bayar 100.000 ya, kalau keluar itu 200.000. Nah, nanti dari kememberan itu mereka dapat katalog ya, dapat kartu member ya kan. Gimana bos? Dari kisah bos Heru, nggak ada yang nggak mungkin. Merintis dari nol, berani bangun sistem, berhasil panen cuan miliaran.